Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Semuanya, shalom. Senang sekali ya di hari yang baru ini. Yeay, hari Minggu, hari beribadah, hari berbakti pada Tuhan Yesus. Selamat beribadah di gereja masing-masing, dan pastor akan menyapa sebentar lewat pujian, kesaksian, dan baca firman Tuhan. Habis itu ke gereja ya. Ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kemenangan Tuhan berikan. Selamat beribadah semuanya. Jalan Tuhan di hidupku adalah jalan yang terbaik. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Tetap ibadah ya, tetap setia ya. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji Tuhan. Halo Dodi Hutapea, selamat ibadah. Oh, datang ke Balikpapan untuk bertemu di kebaktian. Terima kasih. Nanti kita bertemu ya. Salam kasih buat Mama dan tamu-tamu yang datang dari luar kota atau yang akan berbakti bersama Pastor Andy Simon di Balikpapan. Shalom, damai di hati. Wah, dari California juga ada menyapa, makasih. Jalan Tuhan bukan jalanmu,
Ku tak bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua pasti indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan bekerja, indah pada waktunya. Aku bersuka cita karena dalam Tuhan ada pengharapan. Aku gak boleh sedih lagi, aku mau ibadah karena Tuhan sudah memberiku kemenangan, keselamatan, pengampunan. Aku ibadah kepadanya, merayakan kemenangan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bersemangat bersama-sama. Tuhan memberkati. Hari esokmu penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita, bahkan kekal kelak. Amin. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Yesus berkarya. Amin. Indah pada waktunya. Nantikan, amin. Pasti Tuhan bekerja. Indah pada waktunya. Terberkati banget pujian ini, rasanya rindu terus memuji Tuhan. Sebelum saudara akan kebaktian gereja masing-masing, biar pujian ini menguatkan Anda terkasih. Yang terberkati silakan dibantu share, tap-tap layar. Pasti ada orang-orang yang butuh penguatan, dan lewat kita sebelum kita ibadah di gereja masing-masing, yuk kita melayan Tuhan. Siarkan kabar baik, bagikan pujian, dan mereka boleh juga mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Halo semuanya, senang sekali ya, masih di hari Minggu ini banyak sekali yang bergabung. Ada ribuan orang di setiap platform di mana Pastor melayani, TikTok, YouTube, dan Facebook. Halo juga yang di Instagram. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan,
Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Aku bersyukur menjadi anak Tuhan Yesus, karena hari-hari pelewati aku tidak seorang diri. Ada Tuhan yang adalah Bapa yang baik, menuntunku dengan kasih dan setianya. Anda pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Hari esokmu bukan gelap, bukan suram, tapi hari esok kita penuh dengan harapan dan kepastian. Tuhan angkat kita naik dan tidak turun. Itulah firman Tuhan bagi setiap Anda yang percaya kepadanya. Amin. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Yesus berkarya. Amin. So pasti indah pada waktunya. Halo semuanya, engkau yang letih lesu dan beban berat, Tuhan memberikan kepadamu kelegaan. Datang padanya. Beban yang kau rasa berat akan mendapat kelegaan dalam nama Yesus. Halo kakak Marcelinus, Wiwi, Verati Gonggo, Flora, ada di sana. Siapa, ada Eci dan sebagainya. Makasih. Hari esokmu, meskipun kau tidak tahu ya, tapi percaya deh. Namun tetap langkahmu maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Yesus
bekerja. Indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ajaib bagi setiap Anda dan saya. Ketika ramai-ramai, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Amin. Amin. Saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, maka tenanglah hatimu dan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Makasih semuanya. Sama-sama keren nah. Karena kita menjadi keren, pertolongan Tuhan itu datang dari sorga. Ajaib banget. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pujian ini pasti memberkati Anda sekalian. Hatimu tenang, berada dekatnya Yesus, jawaban hidupmu. Hatimu tenang, berada dekatnya Yesus, pelihara hidupmu. Halo Ibu Lili. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatimu di saat engkau tak sanggup lagi. Di situ tangannya bekerja. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, duh Tuhan. Puji Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, hatiku tenang dekat dengan Tuhan Yesus. Ada damai, ada sejahtera. Ayo Bapak Ibu yang sudah pulih, udah sehat, siap-siap ya ikut ibadah hari ini di gereja Anda masing-masing. Penuhi rumah Tuhan dengan kesaksian. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan dipuji. Pertolongan Tuhan ajaib. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tangannya bekerja. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih dan sukacita dalam hati setiap kami. Amin. Puji Tuhan. Sebelum Pastor akan membacakan 1-2 ayat firman Tuhan Yesus bagi saudara-saudara sebagai vitamin ya untuk saudara di hari yang baru ini. Tapi makanan pokoknya nanti dari Bapak Ibu Pendeta di mana Anda digembalakan. Saudara terkasih, Tuhan itu tahu setiap hidup kita. Jangan khawatir akan hidupmu hari ini atau masa depan anak-anakmu. Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Amin. Yeay. Saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat kita bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Hari ini yuk kita kembali bersyukur sama Tuhan Yesus
sambil membaca firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi sebuah vitamin buat hidup kita di hari Minggu sebelum Bapak Ibu terkasih mendengarkan firman Tuhan yang pastinya indah, yang bermanfaat, yang utuh dari Bapak Ibu Gembala di mana Anda dilayani, di berjemaah selama ini. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan satu perikop tentang hal kekhawatiran, ya. Terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saudara tolong ketik ayatnya, habis ketik tolong siarkan, bagikan, share, posting ulang, biar orang-orang juga secara media sosial yang barangkali tidak ke gereja karena pemulihan kesehatan, mereka boleh mendengar firman dan mendapatkan makanan rohani dan pasti kekuatan bagi jiwa mereka. Yuk bersama-sama kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ada tertulis firman Tuhan bagi Anda dan selamat mendengarkan setelah Anda siarkan firman. Yes, share, siarkan, posting ulang, bagikan sebanyak-banyaknya biar Indonesia, media sosial, bumi ini penuh kemuliaan Tuhan karena firman-Nya tertabur mendatangkan kemenangan dan sukacita. Amin. Perikopnya di sini tertulis hal kekhawatiran, berarti kita akan disuruh Tuhan supaya banyak bersyukur, jangan khawatir. Ketika ramai-ramai, jangan khawatir. Ketika ramai-ramai, tidak khawatir. Ketika ramai-ramai, banyak bersyukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan Yesus saya bacakan ya dari Matius pasal 6 25 sampai 34. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ialah saudara mau punya banyak makanan, kalau misalnya tidak hidup lagi alias mati, mau ngapain? Ya, Bapak Ibu mau punya banyak baju-baju bagus, kalau tubuhmu tidak bisa pakai lagi, mau ngapain? Jadi hidup itu lebih penting. Banyakkan bersyukur. Toh yang bisa bersyukur orang masih hidup toh. Kalau sudah meninggal nggak bisa bersyukur lagi. Ya, daripada saudara mengeluh, kurang sandang, kurang papan, kurang pakaian, perbanyak bersyukur. Karena masih ada yang satu berharga apa? Saudara masih hidup. Anda dan saya masih hidup. Perbanyak bersyukur. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Persis tadi teks lagu pujian tadi. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Masakan Anda yang dikasihinya kita merasa khawatir? Iya kan? Kalau saudara untuk hidup yang akan datang, kekekalan, di balik peti mati, di dalam kubur,
kita berani berkata, Tuhan, Engkau menjamin hidup kekalku. Lah sekarang untuk hidup fana, kenapa kita gampang khawatir? Thinking again, ya. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak kumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Ya, bukan bapak mereka, bukan bapaknya burung. Bapakmu di sorga itu pelihara burung. Apalagi Anda dan saya, ya. Bukankah kamu, saya, dan kita sekalian jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Bapa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dengar ini supaya kita menjadi percaya. Ayat 31. Sebab itu jangan lagi kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Inilah 3 yang kita lihat, baru kita baca, ya. Makanan, minuman, pakaian. 3 perkara ini, saudara-saudara, perkarakan saat ini dalam hidupmu. Pakaian, minuman, makanan. Ini yang Alkitab yang kita baru baca seringkali membuat orang jadi khawatir. Maka Tuhan kasih gambaran, ya. Lihatlah burung, Tuhan kasih makan. Lihatlah bunga di padang, Tuhan kasih hiasan. Badannya itu indah, warnanya elok, enak untuk dipandang. Itu pun dipelihara Tuhan dengan sempurna. Bukankah saudara dan saya punya Bapa di sorga? Waktu engkau meminta dengan percaya, yakin kita anaknya, Dia memberkati. Waktu engkau sakit dan berdoa, percayalah ada jamahannya. Baik engkau mengalami kesembuhan jasmani ataupun kesembuhan total seutuhnya, meninggalkan dunia yang fana ini, Tuhan itu menjawab doa-doa kita, menjamah setiap seruan kita. Lanjut, kita tadi ayat berapa? Tadi sudah toh, khawatirnya manusia itu karena apa? Makanan, minuman, pakaian. Jangan lagi ya. Sekarang ayat 32 sampai 34 saya bacakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Bapa, akan tetapi Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan takut. Kau perlu. Tuhan tahu kok kau perlu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau, ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan, dan kebenarannya. Ibadah, jangan tukar ibadahmu dengan meeting, dengan tender, dengan hobi, dengan hal-hal yang fana apapun juga. Jangan. Ibadah orang Kristen hari Minggu atau hari Sabat 7 hari cuma sekali 2 kali masih bolong-bolong. Kita melihat ibadah saudara kita 1 hari 5 kali, mereka setia. Ayo yang mengaku anak Tuhan, mari kita lebih setia di hari-hari ini. Jangan tinggalkan ibadahmu. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Tuhan janji semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir lagi akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekarang kita akan minta berkat Tuhan, air dan minyak. Saudara-saudara, silakan diangkat seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Air dan minyak di tangan kami, angkat lebih tinggi. Saya berdoa. Diberkati, 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 diberkati. Puji Tuhan. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian, diberkatilah dengan urapan dari Tuhan, urapan kesembuhan. Berkat Tuhan ini menjadikan air minum di tangan Anda, healing water, dan minyak oles di tangan Anda menjadi minyak yang terurapi. Airnya bisa diminum jadi berkat kesembuhan, minyaknya bisa dioles jadi berkat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan diminum kalau Anda membutuhkan, atau bisa dikasih kepada yang lain dengan cuma-cuma. Pasti jadi berkat kesehatan dan berkat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Amin. Muncrat. Puji syukur, puji Tuhan. 658 dan saya info update terbaru, saya dapat kabar di seputar Geraha Yesus Balikpapan, tempat pastor melayani sudah hampir penuh. Orang-orang datang guna mau ikut kebaktian. Dan pagi ini kami juga ada pelayanan kasih orang makan. Sebelum kita akan kasih orang kebaktian, ibadah, kasih firman Tuhan, kasih doa-doa, dan kasih pembaptisan. Puji Tuhan, kami melayani dalam pimpinan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Halo semuanya, ingat ya, ibadah
di gereja masing-masing. Kalau saudara di Balikpapan, semisal mau sekali-sekali ikut, mau datang, silahkan paginya jam 8. Tapi saudara datang lebih awal, karena kalau jam 8 pasti sudah penuh, tempatnya sudah terisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tangan saudara dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih setia Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Ibadah sama Tuhan Yesus bersama keluarga rohani Anda. Hormati Tuhan, hormati gembala Anda di mana engkau digembalakan, dan jadilah pembawa sukacita karena hari ini engkau terima urapan penyambar dari Roh Kudus, membuat engkau melayani setia, jadi terang, jadi garam, jadi saksi, dan juga senantiasa diangkat oleh Tuhan doa-doamu, doa orang benar yang besar kuasanya. Semua tubuh jiwa roh kita aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa yang baik menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia shalom. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam